diakomodir juga di hipnoterapi. Nah, dengan melihat si Peirce ini, Bandler melihat, wow, hebat sekali. Peirce dapat melakukan terapi dengan sangat cepat sekali dan membuat Bandler takjub saat itu. Nah, lalu setelah melihat Fritz Peirce, muncullah sebuah pertanyaan ketiga. Apa itu? Pertanyaannya sederhana. Apa sebenarnya yang membedakan antara orang-orang yang luar biasa sukses dan orang-orang yang biasa-biasa saja? Nah, dia melihat Fritz Peirce ini sukses sekali dalam menterapi, dan sedangkan ada terapis yang lain mengalami kesulitan. Apa sih yang membedakan antara kedua orang ini? Secara umum, secara bidang yang lain ini juga bisa diterapkan. Apa sih yang membedakan, atau perbedaan apa saja yang menyebabkan perbedaan antara orang yang luar biasa sukses, cepat sekali suksesnya, dengan orang yang biasa-biasa saja? Nah, untuk mendapatkan jawaban ini, Bandler melakukan sebuah pengamatan lebih tajam lagi, melakukan pergumulan lebih dalam lagi. Dia mengamati berbagai terapis termasuk Fritz Peirce, dan akhirnya Bandler menemukan jawabannya. Ternyata ditemukan sebuah pola yang ternyata secara konsisten itu selalu dilakukan oleh orang-orang sukses. Nah, Bandler dari sini kita bisa melihat bahwa Bandler mengacu ke satu hal, yaitu pola, pattern. Jadi nanti jangan heran ketika belajar NLP, Anda akan menemukan banyak pola-pola, banyak pattern, dan memang hal inilah yang menyebabkan perkembangan yang luar biasa dalam bisnis, dalam bidang apapun, bahwa pola akan memudahkan kita untuk melakukan sesuatu. Anda ada yang berpikir seperti ini, untuk meraih kesuksesan kita tidak perlu merasakan gagal tersebut. Tidak harus kita mengalami gagal, tetapi bisa juga melalui kegagalan orang lain, lalu kita cari polanya. Termasuk juga ingin menjadi sukses, kita tidak perlu menunggu kita sukses dulu baru bisa mengetahui bagaimana caranya sukses, tetapi kita bisa melihat orang yang sukses, lalu kita amati dan catat polanya, dan pola-pola tersebut akan memudahkan kita dalam mempercepat kesuksesan kita. Nah, hal itu juga yang membuat Bandler menjadi bertanya pada diri sendiri, apakah dengan memakai pola yang sama saya bisa menangani klien dengan hasil yang hebat dengan kecepatan yang sama seperti Fritz Peirce tersebut? Nah, daripada menjawab, Richard Bandler mencobanya. Apa yang terjadi? Ternyata Bandler menemukan jawabannya, yes. Ternyata jika dia melakukannya dengan pola yang sama persis seperti yang dilakukan Fritz Peirce, maka dia mendapatkan hasil dan kecepatan yang sama persis seperti Fritz Peirce tersebut. Nah, dengan begitu senangnya, begitu bangganya dengan penemuan ini, Bandler lalu berpikir lebih jauh lagi. Apakah kalau saya mengajarkan pola ini kepada orang lain, kemudian orang tersebut menerapkannya kepada klien yang lain, apakah hasil dan kecepatannya akan tetap sama? Nah, ini menarik nih. Sama seperti ketika ini terdapat dua layer ya, sama seperti ketika saya mengajarkan si A dengan materi hipnosis, pertanyaannya, apakah jika si A tersebut mengajarkan kepada si B dengan cara yang sama persis seperti saya mengajarkan kepada si A, maka si B akan mendapatkan hasil yang sama persis seolah-olah saya mengajarkan hal tersebut kepada si C. Nah, jadi artinya layer-layer ini adalah mengacu kepada jika pola yang sama, jika itu dilakukan sama persis, apakah hasilnya sama? Nah, ternyata Bandler ingin mencobanya, namun satu yang membuat Bandler bermasalah, yaitu Bandler tidak mampu membuat kodifikasi. Kodifikasi itu jadi ada pola, jadi pola itu dibuat sistematiknya, ya, dibuat urutannya yang lebih jelas, lebih sistematika dari temuannya ini, sehingga ketika dia menyampaikan hal tersebut kepada orang lain, orang itu tahu, oh iya begini caranya, oh iya urutannya seperti ini, oh iya saya tahu persis apa yang harus saya lakukan. Nah, kesulitan Bandler ini membuat Bandler bertemu kepada satu orang yang sangat fenomenal juga, yaitu adalah John Grinder. John Grinder ini adalah seorang doktor linguistik yang saat itu sedang mempersiapkan diri menjadi seorang profesor di University of California, Santa Cruz.
Nah, dengan pengalamannya di dunia militer serta petualangannya dengan suku-suku pedalaman Afrika, wow. Lalu John Grinder ini juga suka mempelajari kebiasaan, suka mempelajari bahasa dan interaksinya. Dan Grinder